Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pelajaran PKWU kelas 11 semester genap. Ya, untuk PKWU di semester genap ini kita akan mempelajari dua aspek, yaitu aspek budidaya dan aspek pengolahan. Adapun aspek budidaya yang akan kita pelajari yaitu mengenai usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi dan usaha budidaya pembenihan ikan hias. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi, mari kita melihat dulu bagaimana peluang usahanya budidaya pembenihan ikan konsumsi. Mari kita simak bersama-sama. Baiklah, kita lanjutkan. Yang pertama mengenai prospek budidaya pembenihan ikan konsumsi. Bagaimana prospek dari ikan konsumsi tersebut? Ya, yang pertama, produk ikan merupakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan protein hewani yang harganya dapat dijangkau semua kalangan masyarakat. Kemudian, produksi dari hasil tangkapan dapat berkurang sehingga diperlukan suplai ikan untuk memenuhi jumlah kebutuhan dari berbagai jenis komoditas ikan. Kemudian terdapat potensi lahan produksi yang masih cukup luas dan belum dimanfaatkan secara maksimal seperti lahan sempit. Lahan yang relatif terbatas tersebut dapat digunakan untuk membuka usaha budidaya perikanan. Dengan demikian, penghasilan dapat bertambah dari upaya memaksimalkan lahan sempit yang dimiliki. Semakin berkembangnya bisnis pasca panen produk ikan olahan, sehingga membutuhkan banyak macam-macam ikan. Olahan pasca panen produk perikanan, baik dari ikan air tawar maupun ikan air laut, sangatlah beragam. Mari kita lanjutkan pemanfaatan peluang dari prospek usaha budidaya ikan konsumsi. Ya, dari berbagai prospek tersebut, mari kita ambil peluangnya. Yang pertama adalah komoditas ikan budidaya. Ya, memanfaatkan ikan yang digemari, mudah laku dengan harga yang baik di pasaran dan memiliki nilai ekspor yang tinggi, tentu akan meningkatkan keuntungan di semua lini rantai pemasaran. Yang kedua, produk bernilai lebih. Artinya, ikan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, atau nama lainnya adalah value added product, sehingga menjadi produk yang mempermudah konsumen, atau user friendly product, mengonsumsinya seperti nugget, tempura, dan makanan berbahan dasar roti. Kemudian lahan. Lahan sempit dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin menjadi lahan yang produktif. Lahan dapat dimanfaatkan dalam usaha budidaya ikan, asalkan secara teknis masih dapat menampung air sebagai media budidayanya. Keempat, sumber air. Keberadaan air seringkali belum dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya ikan. Kelima, tenaga kerja. Tenaga kerja dalam budidaya dapat dilakukan dengan memperkerjakan keluarga sendiri atau tetangga dekat apabila usaha dapat memberikan penghasilan yang layak. Kondisi pasar. Beberapa kondisi yang dapat meningkatkan peluang pasar produk ikan selalu terbuka. Misalnya seperti kebutuhan ikan meningkat pada hari-hari besar dan hari libur tertentu. Misalnya hari Natal, Tahun Baru, atau musim liburan sekolah. Kemudian, kekuatan pasar di wilayah masing-masing daerah. Di daerah yang masyarakatnya gemar mengkonsumsi ikan, tentu membutuhkan suplai ikan yang cukup besar. Misalnya di kota-kota besar yang masyarakatnya cenderung lebih suka mengkonsumsi ikan. Kemudian kondisi musim, yaitu angin kencang atau gelombang besar, mengakibatkan nelayan tidak dapat melaut, sehingga ikan hasil tangkapan menurun. Sebagai penggantinya, kebutuhan ikan tangkapan beralih pada ikan budidaya. Dan ternyata penyakit pandemi pada produk penghasil protein hewani lain seperti unggas, yaitu flu burung, dan sapi seperti sapi gila dan antrak yang akan meningkatkan kebutuhan ikan.